Gagasan paling usang saat ini adalah pergi sekolah, dapatkan pekerjaan, kerja keras, menabung, lunasi utang, lalu investasikan jangka panjang di pasar saham. Kenapa harus menabung kalau pemerintah terus mencetak triliunan dolar? Kesenjangan antara 1% orang terkaya dan 99% sisanya makin lebar. Ini bukan hanya soal uang, kita harus melihat gambaran besarnya. Dalam diri setiap orang, ada sisi miskin, kelas menengah, dan kaya. Orang kelas menengah biasanya mencari keamanan, gaji tetap, pekerjaan stabil. Namun orang kaya dan cara berpikirnya tidak diajarkan di sekolah. Sekolah hanya mengajarkan kita untuk menjadi karyawan, bukan menjadi kaya. Dalam buku Rich Dad Poor Dad, ayah kaya saya tidak pernah memberi saya gaji. Menurutnya, menerima gaji bisa menjadi salah satu keputusan paling merusak karena membentuk mentalitas karyawan. Ketika kamu menerima gaji, kamu menjadi tergantung, dan itu menjadikanmu budak uang. Sebagai wirausahawan, saya belajar bahwa jika satu bisnis gagal, saya cukup memulai bisnis lain. Saya tidak butuh gaji, tidak butuh negara yang menjaga saya. Kalau pemerintah tak suka saya bisa pindah ke negara lain yang butuh wirausahawan. Jadi menjadi pengusaha bukan hanya tentang bisnis, tetapi tentang pola pikir, keterampilan, dan aturan main yang berbeda. Jika seseorang belum pernah menjadi wirausaha dan ingin mencoba, saya akan menceritakan pengalaman saya. Hari ketika saya menerima gaji terakhir saya adalah hari yang penuh perasaan, campur aduk, senang sekaligus menegangkan. Saya tahu itu adalah akhir dari masa kerja saya sebagai karyawan dan awal sebagai wirausahawan. Seorang teman menyindir saya akan gagal dan kembali lagi. Tapi saya bersumpah pada diri sendiri, saya mungkin gagal, tapi saya tidak akan pernah kembali. Itulah sikap yang harus dimiliki. Saya hidup bertahun-tahun tanpa gaji, tanpa uang. Tapi justru karena itulah saya menjadi lebih lapar, lebih cerdas, dan benar-benar diuji secara karakter. Apakah saya akan menjadi licik atau tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik? Menjadi pengusaha membuatmu benar-benar mengenali siapa dirimu saat kamu tidak punya apa-apa. Banyak orang hanya melihat hal yang buruk dalam hidupnya, tidak menyadari bahwa di balik peristiwa buruk ada peluang besar. Mereka tidak bersiap. Jika kamu pikir 20 tahun ke depan akan seperti 20 tahun terakhir, kamu akan tertinggal jauh. Orang-orang biasa mengecek tanggal kedaluarsa susu saat belanja, tapi tidak pernah mengecek apakah pola pikir mereka juga sudah kedaluarsa. Sebaliknya, saya justru berani berutang. Saya baru saja refinancing utang $300 juta dan menurunkan bunga dari 5% menjadi 2,5%. Artinya saya menghasilkan lebih banyak karena biaya utang saya turun. Jadi ketika banyak ahli keuangan menyarankan agar kita keluar dari utang, saya justru bilang, belajar menggunakan utang. Setelah pulang dari Vietnam tahun 1973, ayah kaya saya menyuruh saya belajar investasi properti. Bukan karena propertinya, tapi karena saya bisa belajar menggunakan utang dan pajak untuk jadi kaya. Dua hal itulah yang memperkaya orang kaya dan memperburuk kondisi kelas menengah dan miskin. Banyak dokter dan pengacara merasa sukses, tapi tetap tercekik pajak. Seorang dokter saya bilang dia akhirnya mendapat $1 juta tahun ini, tapi harus bayar pajak $750.000. Artinya, dia hanya membawa pulang sekitar $250.000. Sementara saya, ketika dapat $1 juta, saya bisa menyimpan semuanya karena saya tidak menghasilkan uang lewat pekerjaan. Saya membuat bisnis, berinvestasi di properti, dan saya bisa mengendalikan berapa besar pajak saya. Sebagai pengusaha dan investor properti, saya bisa tidak membayar pajak sama sekali. Jika saya punya $1 juta, saya masukkan ke properti, lalu bank meminjamkan saya $4 juta. Jadi saya punya leverage. Saya suka bank karena mereka bantu saya bertambah kaya, sementara orang lain justru ditindas oleh sistem yang sama. Ketika uang dicetak besar-besaran, yang dirugikan adalah mereka yang menabung dan bekerja demi uang. Sebaliknya, yang punya utang justru diuntungkan. Karena itulah menabung dan keluar dari utang adalah ide yang sudah usang. Kita perlu belajar bagaimana menggunakan utang untuk menjadi kaya. Sistem pendidikan juga sudah usang. Moore's Law menyatakan bahwa informasi berlipat ganda setiap 18 bulan. Artinya, ketika kamu lulus sekolah, pengetahuanmu sudah ketinggalan zaman. Dan sekarang,
Bank tidak tertarik dengan tabunganmu karena terlalu banyak uang beredar. Maka terjadilah gelembung di saham dan properti. Uang tunai kehilangan nilai. Savers are losers and cash is trash. Kita hidup di masa di mana orang mengira punya pekerjaan dengan gaji tinggi adalah tujuan utama. Itu adalah ilusi lama. Yang perlu dipelajari sekarang adalah bagaimana berinvestasi, berutang dengan cerdas, dan memanfaatkan sistem pajak dengan bijak. Banyak yang berpikir mereka adalah wirausaha, padahal hanya bekerja untuk diri sendiri, self-employed, dan mereka justru membayar pajak paling tinggi. Ada 28 juta pelaku usaha kecil di Amerika Serikat, dan 24 juta diantaranya adalah wira swasta individu, tanpa karyawan. Mereka bukan wirausahawan sejati. Mereka bekerja lebih keras tapi tetap dibatasi sistem. Kita tidak hidup dalam satu ekonomi tunggal. Ada ekonomi luar, ekonomi eksternal, dan ekonomi dalam, ekonomi internal. Wirausahawan sejati punya kekuatan dari dalam. Kalau gagal, mereka tidak lari ke antidepresan. Mereka bangkit dan tumbuh lebih kuat. Sementara orang yang takut kehilangan pekerjaannya, justru lebih mudah kehilangan pekerjaan. Segalanya datang dari dalam dirimu. Itulah tugas utama seorang pengusaha, mengendalikan dari dalam, bukan dari luar.